Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat kesehatan dan keselamatan bagi saya, umumnya untuk kita semua, sehingga kita dapat bermusyawarah di forum yang insya Allah dimuliakan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul memodifikasi dan menginstal Linux Devin. Perkenalkan, nama saya Aide Purwanti yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Aldi Mardian sebagai pemateri 1, Nida Murtadoilah sebagai pemateri 2, Salma Agna sebagai pemateri 3, Aidwi Purwanti sebagai pemateri 4, Syafira Anbarosvita sebagai pemateri 5, dan yang terakhir Egy Nurobi sebagai pemateri 6. Baik, untuk mempersingkat waktu, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh saudara Aldi Mardian. Kepadanya kami persilahkan. Latar belakang. Linux merupakan sebuah nama sistem operasi berbasis Unix yang didistribusikan kepada publik dengan memiliki GNU General Public License atau GPL, yaitu secara gratis, yang berarti jika Linux dibagikan. Dengan source code, akses ke kode sumber memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sistem operasi yang kemudian dapat digunakan kembali dan didistribusikan secara bebas. Namun Linux sendiri diambil dari nama penciptanya, yaitu Linus Torvalds. Untuk informasi lebih lanjut tentang sejarah Linux yang akan dibahas pada presentasi kali ini, kernel Linux merupakan perbedaan terbesar antara Linux dan sistem operasi populer lainnya dengan memiliki komponen yang tersedia yang bisa diakses secara terbuka dan juga bebas. Tetapi pembaca harus tahu, Linux bukan satu-satunya sistem operasi open source. Ada beberapa sistem operasi lainnya yang sama dengan Linux. Sistem operasi Linux dikembangkan dengan mendistribusikan secara gratis sehingga pengguna dapat mengunduh sistem operasi ini dari internet atau mendapatkannya dari forum pengguna dari forum khusus. Forum pengguna Linux biasanya membentuk komunitas khusus untuk memodifikasi sistem. Setelah itu diubah dan dikembangkan, kode sumber didistribusikan melalui internet atau media lain. Setiap orang bebas untuk bergabung dengan komunitas untuk mengembangkan sistem operasi Linux. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara Aldi Mardian yang telah membawakan materinya dengan begitu hikmat. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibacakan oleh saudari Nida Murtadoilah. Kepadanya kami persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan materi 2 tentang pengertian kelebihan dan kekurangan Linux Devin. Linux Devin adalah salah satu proyek paling aktif yang dikembangkan di Cina, merilis versi Linux Devin 11.12.1 sebagai upgrade dari rilis awal tahun 2011 lalu. Hal menarik yang mungkin tidak dimiliki oleh distro Linux lainnya adalah desktop environment yang dimiliki Devin. Kelebihan Linux Devin: 1. Memiliki tampilan yang sangat menarik. 2. Aplikasi yang lengkap. 3. Memiliki pilihan dock yang lengkap. Dan memiliki DE yang berbeda dari Linux lainnya. Kekurangannya yaitu masih cukup banyak bug dan dukungan bahasa belum terlalu banyak.
Terima kasih. Terima kasih kepada Nida yang telah menyampaikan materinya dengan begitu terperinci. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dibacakan oleh saudari Salma Agna. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, manfaat dan tujuan. Manfaat Linux. Linux adalah sistem operasi sumber bebas dan terbuka. Fakta bahwa Anda tidak memerlukan biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux alias gratis. Linux mudah digunakan karena distribusi Linux sudah mendukung graphics user interface GUI dan juga ramah pengguna, user friendly. Pelindungan kata sandi yang lebih kuat memastikan pelindungan yang lebih kuat. Linux relatif stabil. Linux dapat diinstal pada fitur perangkat keras yang rendah. Perangkat keras lama dapat bekerja dengan baik di Linux. Selain gratis, menggunakan Linux juga gratis untuk mengedit dan mengedistribusikan. Kami bahkan dapat mengembangkan distribusi kami sendiri. Ya, terima kasih untuk saudari Salma Agna yang telah menyampaikan materinya dengan begitu hikmat. Selanjutnya yaitu adalah pemateri yang akan disampaikan oleh saudari Syafira Anbaroswita. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya memaparkan materi tentang penginstalan distro Linux Deepin dan memodifikasi distro Linux Deepin. Sebelum melakukan penginstalan, diharapkan mendownload terlebih dahulu Deepin OS-nya. Download sesuai tipe komputer yang dimiliki, yaitu ada versi 32 dan 64. Dan di sini juga saya menggunakan VirtualBox untuk penginstalan Linux Deepin ini. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Kemudian klik New, lalu isikan nama dan operating system-nya. Di sini saya akan menamainya dengan Deepin 20 kelompok 4. Kemudian machine foldernya berupa folder yang akan diisi oleh Deepin OS ini. Kemudian tipenya kita pilih Linux. Kemudian untuk versinya kita pilih Debian, karena Debian ini sama dengan Deepin. Kemudian akan muncul tampilan memory size. Memory size ini berisi ukuran yang akan kita isi. Kemudian kita pilih ukuran yang 1920. Setelah itu klik next. Kemudian hard disknya kita pilih create a virtual hard disk now. Kemudian kita create. Kemudian hard disk file tipenya kita pilih FDI atau virtual disk image. Kemudian lanjut next. Kemudian tampilan storage and official hard disknya kita pilih dynamically allocated. Kemudian next. Kemudian akan muncul file location and size. Jadi di sini tempat lokasi kita menyimpan Deepin 20 kelompok 4 ini, saya menyimpannya di local disk D karena hard disk ini kosong kurang lebih 15 GB. Karena untuk menginstal Linux Deepin ini memerlukan kurang lebih 15 GB. Kemudian kita atur size-nya. Di sini saya menggunakan 64 GB. Kemudian klik create dan akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke settings. Kemudian di dalam setting ini ada beberapa pilihan, general, system, display, storage, audio. Di sini kita lihat dulu di sistem. Motherboard base memorinya sudah betul 1920 MB. Kemudian ke displaynya pada pilihan screen, video memory. Kita fullkan saja 128 MB. Kemudian ke sistem pada prosesor, kita arahkan sampai ke batas hijau ini ya. Kemudian di dalam setting storage ini, kita akan memasukkan Deepin yang sudah kita download terlebih dahulu ya. Kita klik yang empty, kemudian atributnya optical drive. Di sini ada tanda
panah ke bawah, kita klik cause this file, lalu pilih Deepin yang sudah kita download sebelumnya. Jika sudah begitu, lalu kita klik start. Kita sudah masuk di menu penginstalan, yaitu di sini ada Deepin untuk kita memilih bahasa yang akan kita gunakan. Kita pilih bahasa yang English. Kita full screen saja. Kemudian untuk keyboard layoutnya kita pilih English. Di sini ada create account. Create account, kita pilih gambar yang akan kita gunakan, kemudian komputer name-nya. Untuk komputer name-nya, Deepin kelompok 4. Lalu kemudian masukkan password-nya. Dan ulangi lagi password-nya, kemudian klik next. Kemudian setelah kita membuat akunnya, tunggu sistemnya berjalan dengan sendirinya. Setelah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, ini tampilan awalnya. Kita masukkan password yang sudah kita buat. Di sini kita pakai yang normal mode saja. Nah, ini dia tampilan awal Deepin. Setelah kita berhasil melakukan penginstalan Linux Deepin ini, saya akan memodifikasi di distro Linux Deepin ini, yaitu pilih display, kemudian pilih personalization. Di sini ada icon theme yang bisa kita akan merubah rasio atau ukuran dari Deepin OS ini ya. Kita coba pakai yang 1360 x 768 resolusinya ya. Maka akan berubah seperti ini, lalu klik save. Rasionya kita standar saja ya. Kemudian kita akan mengubah wallpaper pada Deepin OS ini ya. Caranya klik kanan pada desktop, lalu pilih yang wallpaper and screensaver. Di sini ada beberapa wallpaper dan screensaver yang ada pada Deepin OS ini ya. Ini merupakan wallpaper bawaan dari Deepin OS ini. Saya coba pakai yang ini. Jika ingin menjadi tampilan on desktop, yaitu klik only desktop. Jika ingin tampilan setelah kita memodifikasi Deepin OS ini, kemudian kita akan menginstal software yang ada pada App Store Linux Deepin ini. Kemudian kita pilih App Store, maka tampilannya akan seperti ini. Kita akan coba download Chrome pada distro Linux ini ya. Kita klik install. Kemudian kita tunggu proses installnya sampai selesai. Jika sudah selesai, maka Chrome berhasil diinstal di Linux Deepin ini. Kita lihat, klik 2 kali pada Google Chrome. Nah, sudah muncul ya ini tampilan Google Chrome di Linux Deepin. Kemudian kita akan coba download Sublime Text. Hampir sama dengan proses install yang Chrome. Nah, jika begini berhasil, nah otomatis langsung ada pada desktop ini ya, Google Chrome dan Sublime Text yang sudah kita download tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk saudari Safira Anbaroswita yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas sekali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Langsung saja, di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Perintah-perintah dasar Linux Deepin.
Setelah sekilas dibahas mengenai proses, selanjutnya kita akan bahas mengenai perintah-perintah berkaitan dengan proses yang dapat kita lakukan melalui terminal. Oke, berikut saya jelaskan beberapa perintahnya. 1. PS, yaitu proses status, untuk melihat kondisi proses yang ada. Keterangan PID, proses ID atau nomor identitas proses. TTY, nama terminal di mana proses tersebut aktif. CMD, instruksi yang digunakan. 2. PSA, melihat proses yang baru dijalankan. 3. PSAU, melihat proses yang dijalankan dan ditambahkan keterangan root. 4. PSAUX, gabungan dari beberapa perintah di atas. 5. PSU, persen CPU, presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut. Persen MEM, presentasi sistem memori yang digunakan proses. VSZ, jumlah memori yang digunakan. RSS atau Real System Storage, jumlah memori yang digunakan. START, START, kapan proses tersebut diaktifkan. STAT berisi S yaitu sleeping dan R yaitu running. Command, merupakan instruksi yang digunakan. Kemudian untuk melihat kalender, $cal Y, maka akan muncul kalender per tahun. Mungkin itu saja untuk perintah-perintah dari dasar Linux. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh saudara Egy Nurobi. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Ya, ini kesimpulan. Kesimpulan Linux adalah sebuah program open source yang gratis. Di bawah ini lisensi GNU sistem operasi 32 bit atau 64 bit yang merupakan turunan dari Unix dan dapat dijalankan pada berbagai macam platform perangkat keras mulai dari Intel hingga proses Linux. Linux sebagai program open source yang gratis, salah satunya yang membuat Linux terkenal adalah karena gratis. Dengan lisensi GNU not unik, Anda dapat memperoleh program lengkap dengan kode sumbernya yaitu shortcode. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Anda dapat memperoleh Linux tanpa harus membayar sama sekali. Jika Anda harus membayar tiap kali instalan perangkat lunak di lain komputer, maka dengan Linux Anda dapat menginstalnya di mana saja tanpa harus membayar lisensi. Kebebasan yang paling penting dari Linux, terutama bagi pemrogramer dan administrator jaringan, adalah kebebasan memperoleh kode sumber shortcode dan kebebasan untuk mengubahnya. Ini berimplikasi pada beberapa hal penting. Pertama, keamanan, yang kedua dinamika. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Egy Nurobi yang telah memaparkan materinya dengan begitu hikmat. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.